pagi, kita mau saat teduh, kita mau nyanyikan lagu Yesus Ku Panggil. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami mengikuti sekolah minggu meskipun melalui rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik kelas 1 2. Ketemu lagi nih sama Kak Teresia dan Katia. Nah, adik-adik, biar tambah semangat lagi nih buat sekolah minggunya, kakak mau ngajak adik-adik buat tepuk Yesus. Siapa yang masih ingat tepuk Yesus? Nah, kalau begitu, kita langsung tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yesus sayang semua. Musik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Musik. Alkitab mengajarkan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayo, udah disiapin kan bacaannya? Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan kita hari ini, kakak ada satu video nih. Video yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ada di bait Allah. Kita tonton dulu ya videonya. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing.
How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? Gimana videonya? Pasti adik-adik semua jadi makin gampang kan untuk membayangkan cerita dari nats firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus itu umurnya berapa sih adik-adik waktu dia lagi ada di Bait Allah? Coba baca judul perikop kita. Iya, 12 tahun. Ih, pintar semua. Nah, Tuhan Yesus itu waktu ia berada di Bait Allah dan berdiskusi, berbicara sama para alim ulama itu umurnya masih 12 tahun. Kalau sekarang masih kelas 6 SD berarti. Terus alim ulama itu kita bisa nyebutnya dengan pendeta ya. Coba bayangin, kalau di zaman sekarang nih tuh berarti Yesus yang masih kelas 6 SD udah bisa ngobrol, berbicara sama pendeta tentang pengajaran firman Tuhan. Pasti keren banget ya. Dan itu artinya Tuhan Yesus itu sangat cerdas, sangat pandai, karena ia sudah bisa berbicara dan berdiskusi dengan para alim ulama tentang pengajaran firman Tuhan. Padahal kan alim ulama itu umurnya udah jauh lebih tua dan pastinya pengetahuannya udah jauh lebih banyak daripada anak-anak umur 12 tahun pada umumnya. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang mau jadi pandai seperti Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau ya, kakak juga mau. Nah, kakak kasih tahu nih tipsnya supaya kita bisa menjadi pandai seperti Tuhan Yesus. Tipsnya adalah kita harus bisa memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, caranya gimana kak supaya dapat hikmat dari Tuhan? Caranya itu adalah dengan kita rajin berdoa, terus rajin baca Alkitab, terus kita juga harus rajin belajar pelajaran di sekolah, terus harus juga taat dengar-dengaran sama papa mama, dan juga kita harus bisa melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu ada banyak ya, bisa dengan menolong teman yang sedang kesulitan, terus dengan kita merapikan tempat tidur, terus membantu papa mama. Nah, itu udah termasuk melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, yang bertumbuh itu bukan cuma badan kita aja, tapi pikiran dan perbuatan kita juga bertumbuh. Nah, pikiran dan perbuatan kita itu bisa dibilang bertumbuh dengan baik kalau kita semakin dewasa, semakin berhikmat dalam Tuhan, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, poin selanjutnya adalah kakak mau nanya lagi. Kalau misalkan ada seseorang yang gak adik-adik sayang, kira-kira adik-adik mau gak berbuat sesuatu buat orang itu? Kemungkinan enggak ya, atau kalaupun iya, kita melakukannya enggak dengan sungguh-sungguh, setengah hati aja, ya kan? Nah, maka dari itu adik-adik, supaya kita bisa mulai untuk rajin berdoa, baca Alkitab, terus apa lagi? Belajar, dengar-dengaran sama papa mama, sama melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik, kita tuh harus terlebih dahulu sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita udah sayang sama Tuhan Yesus, dijamin deh kita bisa melakukan semua itu dengan
hati yang senang dengan mudah. Nah, kalau kita bisa melakukan hal tersebut, nggak cuma Tuhan Yesus aja yang jadi senang balik sama kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga jadi senang sama kita. Papa mama jadi senang, kakak adik senang, opung senang, terus siapa? Teman-teman senang. Terus mungkin tetangga-tetangga adik-adik juga senang melihat adik-adik. Nah, jadi kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini, yang pertama adalah cara kita menjadi pandai dan berhikmat dalam Tuhan adalah dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, belajar, taat papa dan mama, dan juga melakukan perbuatan baik. Dan cara kita supaya kita mudah melakukan hal-hal tersebut adalah dengan menyayangi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau udah kayak gitu, pasti kita akan dengan mudah melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas, tapi sebelumnya kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas dari kakak, kakak mau ngasih 4 pertanyaan ke adik-adik. Didengar ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dari manakah nats Alkitab nats firman Tuhan kita hari ini? Pertanyaan yang kedua, siapakah nama tokoh-tokoh yang ada di cerita firman Tuhan kita hari ini? Pertanyaan yang ketiga, pada umur berapakah Yesus berada di bait Allah? Dan pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pandai dan memiliki hikmat dari Tuhan? Oke, itu 4 pertanyaannya. Adik-adik boleh jawab di kertas. Terus adik-adik minta tolong ke papa mama untuk fotoin jawabannya, terus kirim ke grup WhatsApp kelas 1-2 ya. Oh iya, jangan lupa nanti waktu nulis jawabannya tulis juga nama adik-adik sama nama kelasnya, biar kakaknya makin inget ini punya siapa, tulisannya kayak gimana, oke? Dan aktivitasnya kakak tunggu sampai jam 5 sore. Tapi kalau adik-adik mau mendapatkan kupon talenta, adik-adik harus mengirimkan sebelum jam 3 sore. Nah, kupon talenta itu apa, Kak? Kupon talenta itu kupon yang adik-adik kumpulkan selama 1 tahun beribadah sekolah minggu. Nanti kalau udah mau kenaikan kelas, bisa ditukarkan sama hadiah yang akan disediain sama kakak-kakaknya. Hadiah itu adalah bentuk apresiasi, bentuk penghargaan kepada adik-adik yang sudah rajin mengumpulkan aktivitas setiap hari minggunya. Jadi adik-adik jangan lupa ngerjain aktivitasnya dengan semangat ya. Dan kalau bisa sebelum jam 3 sore. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Lalu dikirimkan ke grup WhatsApp kelas 1. Nah, adik-adik sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong pada mama atau Pak untuk mengumpulkan persembahannya ke rekening gereja yang ada di sini.
menyanyikan lagu I love you Jesus. Musik Kak. Kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak karena hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melaksanakan aktivitas ini. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan karena hari ini juga Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.